oleh karena itu tugas dari UPS itu sendiri tentunya mengumpulkan. Nah, membantu mengumpulkan zakat, infak, sedekah atau disebut dengan ZIS. Yang terakhir nih, ada nggak sih harapan atau pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, agar gemar berzakat, utamanya di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Basnas, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur. Namun masih banyak orang yang kufur hingga bisa mendapatkan siksaan di al-kubur. Salawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Sahabat Basnas, kembali lagi etam di podcast Kisah Basnas, kisah odah zakatnya urang kukar. Alhamdulillah, di episode kali ini kita akan membahas bagian penting dari zakat, infak, dan sedekah. Mungkin sahabat Basnas bertanya-tanya, gimana sih cara mengumpulkan zakat ini dari masyarakat, dari berbagai lembaga? Nah, kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang berperan penting dalam pembentukan UPZ. Apa sih itu UPZ? Di mana beliau ini akan menjelaskan tentang apa sih UPZ, tantangan, serta tugas, serta wewenangnya juga. Baik, sudah hadir bersama saya, Ustadz Muhammad Zain Sunuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ustadz, mungkin agar lebih dekat bisa perkenalan dulu pemirsa, sahabat Basnas yang ada di rumah. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Baik, nama saya Muhammad Zain, dipanggil dengan Zain atau Ustadz Zain. Kemudian saya menuntaskan S2 saya pada tahun 2019 di khusus ekonomi syariat di UNC. UNC di Abul Hasan, waktu itu masih IAIN ya. Baik, saya di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara ini berposisi atau jabatan sebagai Wakil Ketua 1 di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Tentunya Wakil Ketua 1 itu dia mengkhususi atau membidangi pengumpulan. Jadi tepat sekali antum memberikan materi terkait dengan UPZ. Apa sih UPZ itu? Baik, UPZ itu singkatan dari Unit Pengumpul Zakat. UPZ itu sendiri adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Nah, hal ini tertuang juga dalam regulasi tentunya Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang UPZ itu sendiri. Kemudian turunannya ada Perbasnas nomor 11 tahun 2016 tentang tata kelola dan mekanisme UPZ. Nah, di situ disebutkan bahwa UPZ itu salah satu tugasnya adalah membantu Basnas untuk dalam rangka pengumpulan. Nah, jika UPZ itu memungkinkan untuk distribusi dan pendayagunaan, maka UPZ itu juga bisa membantu tentunya dalam distribusi, membantu Basnas tentunya dalam distribusi dan pendayagunaan. Nah, oleh karena itu tugas dari UPZ itu sendiri tentunya
mengumpulkan. Nah, membantu mengumpulkan zakat, infak, sedekah atau disebut dengan ZIS. Kemudian ada tugas yang lain juga UPZ itu selain mengumpulkan, dia juga memberikan sosialisasi edukasi ketika sudah terbentuk yang namanya UPZ. Nah, sosialisasi edukasi, kemudian mendata yang namanya muzaki, kemudian pelayanan kepada muzaki, kemudian juga tentunya mengelola data muzaki itu, mendatanya. Katakanlah setelah ada data muzaki itu disetor ke Basnas, nanti Basnas akan mengeluarkan yang mana BZ, bukti setor zakat, dan notifikasi. Nah, yang berisikan notifikasi itu terima kasih dana zakat yang telah diberikan kepada Basnas, kemudian nanti akan disalurkan. Semoga harta yang telah Bapak Ibu berikan mendapatkan berkah, mensucikan harta, dan berikan keberkahan atas apa yang telah dikeluarkan. Nah, itu isi notifikasinya seperti itu. Kemudian apa wewenang UPZ ini? Nah, selain UPZ tentunya yang pertama membuat rencana pengumpulan, ya kan? Setelah itu ya rencana distribusi juga sekalian kalau memang UPZ itu ada pendistribusian. Nah, maka UPZ ini dalam regulasi atau perbahasan nomor 2 tahun 2016 itu disebutkan UPZ terbagi dua, UPZ pengumpul dan UPZ pendistribusian. Nah, jadi kalau UPZ pendistribusian tentu dia harus ada yang namanya rencana kerja, supaya nanti rencana kerja ini kan berimplikasi kepada pendataan tentunya. Nah, setelah itu misalnya mustahik nih, berapa mustahik yang direncanakan untuk diberikan, kemudian ada list tentunya, kemudian ada permohonan dan sebagainya. Nah, mekanismenya ya sebenarnya UPZ itu simpel saja. Ketika nanti ada bantuan distribusi, cukup UPZ itu bermohon kepada Basnas, kemudian melampirkan daftar list mustahik. Seperti itu ya Ustaz? Seperti itu saja. Tapi nanti ya dengan namanya manajemen ya, kalau yang baik tentunya ada laporan ya, kemudian ada evaluasi. Nah, itu juga bagian dari tugas dan wewenang UPZ itu. Jadi tidak hanya sebatas katakan merencanakan, tetapi ada pelaporan, kemudian ada pelaksanaan tentunya ya, setelah itu evaluasi dan sebagainya. Nah, itu termuat dalam Perbasnas nomor 2 tahun 2016. Kemudian untuk lebih rinci lagi tentang pedoman pengelolaan UPZ itu bisa nanti berpedoman kepada SK Ketua Basnas nomor 25 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan UPZ. Nah, apa tugas wewenangnya, apa fungsinya dan sebagainya. Bahkan sampai dijelaskan di situ ya pelaksana operasionalnya, jika memungkinkan memang ada operasional UPZ itu. Jadi benar-benar diatur dalam situ juga. Nah, itu UPZ itu sendiri. Tugas dan wewenang. Nah, baik untuk UPZ itu sebenarnya memang bisa dibentuk di mana saja kan gitu. Betul. Nah, jadi UPZ itu bisa dibentuk satu lembaga pemerintah, yang kedua perusahaan bisa membentuk UPZ, bahkan di masyarakat bisa membentuk UPZ, misalnya kayak komunitas, bahkan yayasan, pondok pesantren itu membuat UPZ. Jadi tidak harus hanya lembaga. Betul sekali. Nah, jadi ya sekarang itu kenapa harus UPZ ya? Iya. Karena yang pertama satu memastikan legalitas dulu. Jadi karena masyarakat kita itu ada yang menggalangkan dana, ya penggalangan dana baik zakat, infak, sedekah itu tanpa ada izin dari pemerintah. Nah, supaya dibuatlah yang namanya UPZ. Bahkan kami menghimbau memberikan penjelasan kepada regulasi atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di situ disebutkan bahwa penyalahgunaan atau akan terdapat penyalahgunaan atau akan mendapatkan pidana atau sanksi pidana jika betul masyarakat yang melakukan penggalangan dana tanpa mendapatkan izin dari pejabat atau pemerintah setempat. Nah, izin pejabat atau pemerintah setempat ini dalam hal ini
Basnas. Basnas. Kemudian juga Kementerian Agama. Oh, Artinya akan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama atau izin dari Kementerian Agama. Itu yang maksud dengan pejabat atau pemerintah, izin dari pemerintah. ya Nah, baik Ustaz. sanksinya itu juga lumayan ya, sanksi pidana tentunya. Betul. Kalau misalnya masyarakat menggalangkan dana tanpa ada izin tadi ya dari pemerintah, maka dia kena sanksi satu kurungan penjara 1 Iya. tahun, kemudian dapat denda 50 juta. Wow. Nah, Ternyata sanksinya tidak sanksinya main-main. juga tidak main-main. Jadi itu mungkin masyarakat belum paham regulasi itu, maka ini kami akan sampaikan, memberikan edukasi dan penjelasan bahwa ternyata untuk penggalangan dana itu jika tidak ada izin, itu karena sanksi pidana itu tadi. Iya, Ustaz. Itu kalau nggak salah di pasal, saya hafal ya, soalnya Iya. pasal itu nomor 23 tahun 2011 itu di pasal 38 dan 41. Nah, 38 41. Baik. Yaitu tentang UPZ. Jadi masyarakat bisa membentuk UPZ supaya untuk mengamankan legalitas seperti itu. Kemudian juga menarik ini bahwa masjid dan musala juga dari amanah Basnas RI ini juga ada regulasi dan surat ya dari Basnas RI itu ini secara nasional ya, skala nasional bahwa UPZ masjid dan musala itu diarahkan semua membentuk yang namanya UPZ, masjid dan musala. Nah, apa manfaat jika DKM ya atau pengurus masjid ini memiliki UPZ? Yang pertama secara legalitas aman ya, punya legalitas. Yang kedua manajemen tentunya lebih terarah dan terukur karena punya manajemen UPZ, masjid yang punya UPZ tentunya. Iya. Yang kedua lebih tepat sasaran karena mohon maaf di beberapa masjid dan musala itu katakanlah dalam pendistribusian yang masih banyak katakan khilafiyah yang mungkin dia beda pendapat, sehingga mungkin dengan beda pendapat ini menjadikan mana sih yang betul-betul di apa yang lebih diutamakan gitu kan gitu. Atau yang kedua mungkin dengan khilafiyah itu bisa saja mungkin ada yang mungkin tidak ya bukan khilafiyah lagi, mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah fikih, mungkin tidak sesuai dengan katakanlah fikih zakatnya, yang menyimpang dari fikih zakat ya. Tapi kalau misalnya masih sesuai dengan fikih zakatnya dan sebagainya ya mungkin bisa saja itu artinya tepat sasaran itu bisa akan terjadi gitu. Tapi kalau tidak ya maaf bisa saja mungkin menyimpang dari itu. Nah, sehingga dengan ada UPZ ini tentunya satu pemahaman, satu regulasi yang tentunya regulasi itu ditopang dengan fikih, fikih zakat. Jadi sudah hanya sekedar fikih zakat enggak juga. Artinya regulasi itu justru mengamankan fikih zakat yang mana harus kita kita lakukan gitu kan. Jadi selain ada peraturan Tidak. perundang-undangan Iya, tadi, iya. ada juga hukum Islam ya. Betul, regulasinya hukum Islamnya ada. Fikih zakatnya maksudnya. Iya, fikih Ya, zakatnya. ada di situ. Kemudian juga manfaatnya ya tentunya juga selain lebih tepat sasaran tadi juga akan tentunya UPZ masjid ini musala itu tentunya lebih produktif. Kenapa lebih produktif? Karena ada manajemen yang baik tentunya, Betul. tata kelola insya Allah ya. Kemudian yang kedua juga tentunya pemberdayaan dana zakat ini lebih terarah, lebih artinya dikelola dengan baik tentunya. Itu maksudnya. Baik Ustadz. Baik. Ternyata UPZ ini sebagai jembatan ya dari para muzaki untuk para mustahik. Bisa disebut seperti itu. Baik sahabat Basnas, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Zen yaitu Baik. apa ada tantangan Ustadz dalam pembentukan UPZ ini selama Ustadz kan menaungi bidang pengumpulan ya di Basnas. Nah, betul. Ini kan salah satu bidang yang membentuk UPZ. Hmm. Ustadz kan salah satu orang yang paling berpengaruh nih Ustadz. Apakah selama pembentukan UPZ dimanapun itu ada tantangan yang Ustadz hadapi? Ya. Bagaimana Ustadz? Kalau tantangan ya ada ya. Iya. Biasalah dalam sebuah organisasi atau sebuah usaha dan sebagainya itu tantangan itu selalu ada gitu kan. Nah, dan itu sebenarnya bagian dari usaha sebenarnya ya untuk menuju keberhasilan atau menuju sesuatu yang lebih baik tentunya itu maksudnya. Tantangan sebenarnya
yang paling utama yang menurut saya yang saya lihat itu ketika nanti mereka akan ditawarkan sebagai untuk menjadi di UPC itu pasti ada yang namanya pendataan muzaki. Nah ini tantangan yang memang kami hadapi. Nah sehingga ada yang disebut dengan objek zakat atau sumber zakat itu di dalam regulasi nomor 23 tahun 2011 itu ada 9 objek zakat. Walaupun zaman dahulu, zaman klasik itu hanya 3 atau 4. Nah, objek zakat itu zaman Nabi dan para sahabat. Nah, semenjak dunia ya maju berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman, maka objek zakat ini yang dirilis dari beberapa kitab-kitab juga yang kontemporer tentunya, kemudian dituangkan, dianalisa tentunya, dikumpulkan data-data dan sebagainya sehingga menjadi suatu pijakan ya, yaitu regulasi nomor 23 tahun 2011 bahwa di situ ada 9 objek zakat atau 9 sumber zakat ya, 9 sumber zakat atau objek zakat. Di antara 9 itu ada namanya zakat pendapatan dan penghasilan. Inilah yang maksud dengan zakat profesi. Nah rata-rata tantangan kami ketika mendata muzaki, ketika sudah terbentuk UPC kemudian mendata muzaki, ya tantangan yang paling kami hadapi paling berat bahasanya ketika mereka para ASN tentunya karena masuk zakat pendapatan penghasilan nih, itu yang masih banyak protes dan sebagainya karena mereka menganggap bahwa mereka sudah banyak hutang, banyak katakanlah pengeluaran, kok kami ada lagi zakat, diambil lagi zakat seperti itu. Nah kami jelaskan baik kami jelaskan secara regulasi ya, bahkan kami jelaskan juga secara fikihnya. Bahkan paling menarik kami jelaskan secara analogik, secara akal ya, secara logiknya bahwa zakat profesi itu ya secara akal itu diterima. Bahkan secara ini pun secara kesadaran hati nurani pun diterima. Nah, kami masuk di situ karena kami terus terang bahwa zakat ini ya kami mendorong ya motivasi, dorongan kesadaran sebagainya gitu. Walaupun zaman dahulu memang ada semacam pemaksaan ya, tapi pemaksaan dalam arti step by step yang tentunya dilakukan di zaman dahulu dan bahkan sampai yang diperangi itu gitu kan. Nah, tapi di sekarang itu ya pemaksaan itu mungkin di ranah pemerintah karena memang otoritas zakat itu sebenarnya kan pemerintah yang punya kendali, sehingga alhamdulillah Basnas ini sudah punya perda zakat nomor 23 tahun 2014. Nah bahkan nanti setelah itu bisa saja ada turunannya Pergub ya, peraturan bupati dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa dikatakan ya pemaksaan ya dalam hal itu. Tapi pemaksaan dalam arti dalam konteks berupa himbauan ya dari pemerintah, bahkan dari Basnas itu sendiri gitu. Nah itu tantangan dari kami ketika mendata muzaki itu. Ada juga dari mereka dari kalangan profesi itu yang artinya welcome gitu. Kalau mereka merasa bahwa memang ini dibersihkan harta kita ini untuk dibersihkan gitu. Orang kalau perbandingan pajak saja bisa 10 sampai ya 10% bahkan lebih dari itu, zakat aja 2,5% gitu kan yang kadarnya itu dikeluarkan seperti itu. Itu sih yang menjadi tantangan utama ketika nanti masuk kepada zakat profesi ya, banyak hal yang mungkin mereka pertimbangan ya tentunya sebagainya. Tapi tidak masalah, itu kan bagian dari pemikiran dari setiap muzaki yang memang biasanya dari latar belakang atau background latar belakang mereka yang memang mereka seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi tugasnya betul bisa mengambil. Bisa. Ketika nanti bicara nanti zakat, nanti kita akan bicara manfaat. Nah, makanya alhamdulillah di tahun 2000 kita masuk di tahun 2022 yang kita bicarakan ya distribusi zakatnya, manfaat zakatnya, sehingga masyarakat melihat apa sih manfaat zakat ini kan gitu. Apa yang sudah dirasakan kan tentunya gitu. Tentunya itulah yang akan menaikkan bahwa muzaki yang tantangan tadi mereka bisa
terjawab dengan hal-hal seperti itu. Walaupun memang tetap tantangan di situ. Di UPS itu yang paling yang kami dapatkan tantangan besar itu adalah pada saat melaksanakan ibadah zakat, khususnya zakat profesi ini, yaitu ASN, termasuk zakat profesi ASN. Karena zakat profesi itu ada dua loh. Kalau mau saya jelaskan secara tuntas ini lumayan lama juga, iya udah panjang ya. Tapi nanti di sisi waktu lain waktu ya. Bisa sekali. Baik. Ya baik Ustadz, terima kasih. Nah gitu Sobat Basnas. Jadi ternyata ada juga tantangan dan serta hambatan dalam bidang pengumpulan ini untuk mensosialisasikan tentang zakat, infak, dan sedekah ini. Baik Ustadz, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Ada nggak sih harapan atau pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, agar gemar berzakat, utamanya di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara? Silakan Ustadz. Baik. Yang pertama, kita meyakini dulu bahwa zakat ini adalah bagian dari rukun Islam. Sebenarnya 5. Iya. Nah, zakat itu rukun keberapa? Rukun ketiga. Nah, itu dulu, yakin dulu. Setelah itu, setelah yakin tentunya, baru kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Nah, artinya kita pahami dulu ya, tentunya sudah kita yakini dulu, baru kita pahami. Kemudian setelah itu kita ya sadar tentunya. Nah, akhirnya dengan itu Basnas Sukar akan memberikan 2 metode. Yang pertama, kami membangun kesadaran berzakat mungkin dengan ceramah, dengan sosialisasi yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah sudah lumayan ya, maksudnya ke OPD ke masyarakat dan sebagainya, walaupun memang belum secara ya bisa dibilang seperti kampanye lah bahasanya, tapi memang harus digaungkan seperti berkampanye lah bahasa zakat ini. Itu memang sejatinya ya. Nah, nanti setelah itu juga kita yang namanya ada ajakan berzakat melalui surat ya, melalui email, melalui WhatsApp dan sebagainya. Kemudian juga medsos ya, tentunya sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah medsos itu juga kita sudah masuk dalam level yang terbaik tentunya. Kemarin ada Basnas, kantor Basnas Digital, kita mendapatkan penghargaan ya, award ya di Basnas RI. Alhamdulillah di antara salah satunya itu adalah kantor digital terbaik. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Tapi sekali lagi kami menyampaikan bahwa untuk bagaimana supaya masyarakat ya, tentunya kami Basnas akan berupaya lebih giat lagi ya, lebih kuat lagi untuk memberikan kesadaran itu tentunya. Tapi melalui sahabat Basnas ini kami sampaikan bahwa masyarakat bisa melaksanakan ibadah zakat itu dengan penuh keyakinan tadi. Kemudian juga harus memahami itu apa? Oh, saya ini sudah wajib zakat apa belum? Dan posisi saya ini sebagai apa dulu? Kalau saya sebagai ASN, oh ada zakatnya. Profesi. Oh, sebagai saya pedagang, oh berarti ada zakatnya. Oh, saya sebagai pengusaha, oh ada zakatnya. Nah, seperti itu. Setelah itu dalam regulasi itu disebutkan jika mereka tidak mengetahui untuk hitungan zakatnya bisa datang ke Basnas. Oleh karena itu kami menghimbau sahabat Basnas, masyarakat bisa berkonsultasi hitungan zakatnya ke Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang terakhir mungkin kami menghimbau bahwa sahabat Basnas, hidup ini sementara ya, kata lagunya siapa tuh yang religi ini, dunia sementara ini ada lagunya itu. Nah, itu artinya apa? Bahwa semua harta benda kita ya itu kita akan tinggalkan, yang akan kita hasilnya yang akan kita dapat itu investasi kita selama di dunia itu yang kita dapat. Jadi harta kita nggak ada kita ketemu, yang ada hanya investasi di akhirat. Investasi apa itu? Ya sudah, infak, zakat, infak, sedekah kita yang kita akan dapat nanti hasilnya atau pahalanya di akhirat. Itulah motivasi. Yang kedua, yang ketiga mungkin terakhir,
Ya, kami Basnas, Lembaga Banaan Zakat Nasional ini tidak bosan-bosannya kami menghimbau, kami menyampaikan, kami berikan kesadaran, berikan motivasi dan dorongan supaya masyarakat Kutai Kartanegara ini bisa berzakat dan bisa infak sedekah di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, mungkin itu saja harapan kami terkhusus untuk UPZ mungkin ya, harapan bagi UPZ di sahabat Basnas bahwa mohon tugas fungsi UPZ dilaksanakan. Jika tugas dan fungsi UPZ itu tidak dilaksanakan ya mungkin akan lambat tentunya ya, akan mungkin tidak jalan. Tapi kalau tugas fungsi UPZ itu dilaksanakan, insya Allah UPZ itu akan jalan dan masyarakat akan berzakat tentunya melalui UPZ dan bisa nanti karena itu bagian dari Basnas juga akan berkoordinasi dengan Basnas baik dalam pengumpulan, kemudian pendistribusian, semuanya akan tertuang dalam sebuah manajemen dan tata kelola tentunya yang sudah termuat dalam laporan dan pertanggungjawaban di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Masya Allah, sahabat Basnas, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Muhammad Zainsunul tentang UPZ, tentang tugas dan wewenang UPZ, mekanisme penyaluran ZIS, serta tantangan juga harapan dan pesan agar masyarakat gemar berzakat, utamanya di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk sahabat Basnas, jangan lupa ya, untuk menyalurkan zakatnya di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan sanak sekalian bisa menghubungi hotline di bawah ini atau media-media sosial kami, utamanya di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara ya. Jangan mandi ingat. Baik sahabat Basnas, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Kami pamit undur diri, utamanya saya Muhammad Magfirah sebagai host kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.